Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ghazan selaku perwakilan dari kelompok 4. Izin untuk membagikan hasil diskusi kami, yaitu klaim reimbursement ditolak yang beranggotakan Mutarindo Aldita, Cempaka Yaniza, Mary Astuti Handayani, dan Muhammad Ridwan Ghazan. Untuk ringkasan kasusnya, Dimas adalah seorang peserta asuransi yang terdaftar dalam sebuah polis kesehatan yang menggunakan sistem reimbursement. Dalam sistem ini, peserta harus terlebih dahulu membayar sendiri seluruh biaya perawatan di fasilitas kesehatan, kemudian mengajukan penggantian biaya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Suatu hari, Dimas menjalani pemeriksaan rawat jalan di sebuah klinik. Ia membayar tindakan dan berencana mengurus penggantian biaya sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam polisnya. Namun, setelah menerima layanan medis, Dimas tidak segera mengajukan klaim. Berdasarkan ketentuan polis, dokumen pengajuan klaim harus diterima oleh perusahaan asuransi maksimal 30 hari sejak tanggal tindakan medis dilakukan. Aturan ini dibuat agar penanggung dapat memverifikasi kejadian medis secara tepat waktu dan memastikan bahwa seluruh bukti pendukung masih valid. Sayangnya, Dimas baru mengirimkan dokumen klaim setelah 45 hari, melebihi batas yang telah ditentukan dalam polis. Ketika dokumen diterima, bagian klaim perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan awal dan menemukan bahwa pengajuan tersebut telah melewati masa tenggang. Meskipun seluruh dokumen lain lengkap dan tindakan media benar-benar dilakukan, perusahaan tetap harus mengikuti ketentuan polis sebagai dasar hukum dan kontrak kerjasama antara tertanggung dan penanggung. Dalam posisi ini, Dimas sebagai tertanggung merasa dirugikan karena biaya pemeriksaan sepenuhnya menjadi tanggungannya. Sementara itu, perusahaan sebagai penanggung berpegang pada ketentuan kontraktual yang berlaku demi konsistensi dan kepatuhan terhadap aturan polis. Akhirnya, klaim Dimas ditolak karena melewati batas waktu pengajuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah analisis kasus. Dalam kasus ini, masalah utama yang terjadi adalah keterlambatan Dimas dalam mengunggah atau mengirimkan berkas klaim kepada pihak asuransi, di mana Dimas baru mengirimkan berkas klaim 45 hari setelah tindakan medis dilakukan. Padahal dalam polis tercantum jelas bahwa masa pengajuan klaim adalah maksimal 30 hari setelah perawatan. Dengan ini, pihak asuransi dapat menolak untuk mengganti biaya perawatan yang telah dilakukan oleh Dimas. Selanjutnya itu ada ketentuan polis terkait dengan manfaat, di mana pada kasus ini kami mengambil contoh Dimas menggunakan polis asuransi kesehatan Syifa Askrida, mana pada pasal 8 ayat 8.2 terdapat cakupan manfaat apa saja yang akan didapatkan oleh Dimas untuk perawatan rawat jalan, yang meliputi seperti pemeriksaan dokter umum, lalu pemeriksaan dokter spesialis dan konsultasi dokter serta obat, lalu ada pembiayaan untuk obat sesuai dengan resep dokter, tes diagnosa dan lab atas perintah dokter, lalu ada pembiayaan untuk fisioterapi, biaya imunisasi dasar, KB, dan juga biaya administrasi. Lalu yang kedua itu ada jenis dari metode klaim, di mana pada kasus ini tuh Dimas menggunakan metode klaim yaitu reimbursement, yaitu sistem penggantian dari biaya yang sudah dibayarkan oleh Dimas pada rumah sakit yang nantinya akan diganti oleh perusahaan asuransi. Lalu untuk masa tunggu dari asuransi ini adalah 30 hari semenjak Dimas mendaftarkan diri sebagai peserta dari asuransi Syifa Askrida. Namun ketentuan ini tidak berlaku ketika perawatan yang didapatkan itu terjadi karena kecelakaan yang menimpa Dimas. Untuk alur dari klaim sendiri ini, pertama, peserta dapat memilih rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Yang kedua, peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter seperti biasa. Lalu peserta akan membayarkan seluruh tagihan yang ada, dan kemudian peserta dapat mengunggah atau mengirimkan dokumen klaim terhadap pelayanan yang ia dapatkan ke perusahaan asuransi. Untuk pengajuan klaim ini berlaku atau dapat dilakukan paling lambat 30 hari setelah perawatan selesai. Jika sudah lengkap dokumen klaimnya, perusahaan asuransi akan memproses klaim seperti biasa, yaitu dengan mengganti biaya dalam waktu 7
hari setelah dokumen diterima oleh kantor asuransi. Pada kasus ini, posisi yang kami pilih adalah mendukung perusahaan asuransi yang menolak klaim Dimas. Alasan utamanya karena pengajuan klaim yang dilakukan Dimas telah melewati batas waktu 30 hari sejak tanggal tindakan medis. Sementara dalam polis telah ditetapkan bahwa dokumen klaim harus diterima maksimal dalam kurun waktu tersebut, yaitu 30 hari. Polis asuransi merupakan perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum antara tertanggung dan penanggung. Artinya, setiap isi yang tercantum di dalam polis bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak. Saat mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi, Dimas secara tidak langsung telah menyetujui semua syarat ketentuan tersebut, termaksud mengenai batas waktu pengajuan klaim. Oleh karena itu, ketika Dimas mengajukan klaim, setelah 45 hari, ia tidak memenuhi ketentuan administratif yang telah disepakati di awal. Jika dikaitkan dengan prinsip itikat baik atau utmost good fight, tertanggung memiliki kewajiban untuk bersikap jujur, patuh, dan disiplin terhadap aturan yang berlaku. Keterlambat pengajuan klaim menunjukkan adanya kelalaian dari pihak tertanggung dalam menjalankan kewajibannya. Dalam kondisi ini, perusahaan asuransi memiliki hak penuh sesuai polis untuk menolak klaim yang tidak memenuhi persyaratan. Namun, jika dilihat dari sisi etika dan kemanusiaan, perusahaan asuransi tetap dapat mempertimbangkan adanya kebijakan khusus. Misalnya, apabila Dimas mampu membuktikan bahwa keterlambatannya bukan disebabkan oleh kelalaian pribadi, melainkan karena faktor di luar kendalinya, seperti keterlambatan dokumen dari klinik atau adanya gangguan sistem, maka perusahaan dapat memberikan dispensasi atau toleransi khusus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan berpegang pada aturan, mereka tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Dengan demikian, keputusan perusahaan menolak klaim secara hukum sudah tepat, namun secara etika tetap diperlukan kebijaksanaan agar keputusan tersebut tidak hanya benar secara legal, tetapi juga adil secara moral. Rencana tindakan dalam kasus ini dimulai dari langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi, yaitu melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas klaim yang diajukan oleh Dimas. Dalam pemeriksaan tersebut, perusahaan memastikan bahwa tanggal pengajuan klaim memang melewati batas waktu 30 hari yang tercantum di dalam polis. Selain itu, perusahaan wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada Dimas mengenai penolakan klaim yang dilakukan, disertai dengan alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan polis. Pada tahap ini, Dimas juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atau bukti tambahan apabila keterlambatan tersebut terjadi bukan karena kelalaian sendiri. Misalnya, adanya kendala teknis saat pengiriman klaim atau keterlambatan penerbitan dokumen dari pihak klinik. Jika Dimas mampu membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor di luar kendalinya, maka perusahaan asuransi dapat melakukan evaluasi ulang berdasarkan kebijakan internal. Dalam proses evaluasi ini, perusahaan perlu mempertimbangkan 3 hal penting, yaitu keadilan, kepatuhan terhadap kontrak, dan etika pelayanan kepada peserta asuransi. Bila memenuhi syarat, perusahaan dapat memberikan dispensasi sebagai bentuk solusi yang lebih manusiawi. Namun, apabila klaim tetap tidak dapat disetujui, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai hak Dimas dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti pengaduan, konsultasi, negosiasi, dan mediasi, atau melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan perbaikan sistem internal dan edukasi kepada peserta asuransi, khususnya terkait prosedur dan tenggat waktu klaim. Hal ini penting agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang dan peserta lebih memahami hak serta kewajibannya. Dengan rencana tindakan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan terhadap hak peserta asuransi. Kasus Dimas menunjukkan bahwa dalam sistem claim reimbursement, kepatuhan terhadap batas waktu pengajuan merupakan syarat mutlak yang diatur dalam polis. Meskipun Dimas telah menjalani perawatan dan memiliki dokumen lengkap, klaimnya tetap ditolak karena dia mengajukannya setelah 45 hari, melewati ketentuan maksimal 30 hari.
Perusahaan asuransi berpegang pada isi polis sebagai dasar hukum dan kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga penolakan klaim merupakan tindakan yang sesuai dengan prosedur. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.